Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah yang Allah berikan kepada kita, yang mustahil bagi kita untuk menghitungnya. Sehingga salah satu cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menjaganya. Nah, salah satu cara menjaga nikmat Allah ini adalah dengan cara menuntut ilmu. Karena mustahil kita bisa menjaga nikmat Allah. Salah satu cara menjaga nikmat Allah adalah mengetahui perkara-perkara yang halal, perkara yang wajib sehingga kita kerjakan, dan mengetahui perkara-perkara yang haram sehingga kita tinggalkan. Nah, itulah cara terbesar untuk bisa mengetahui nikmat Allah. Dan itu semua hanya bisa diketahui dengan menuntut ilmu. Karena di Al-Quran, di hadis dijelaskan tidak akan sama kegelapan dengan cahaya. Tidak akan sama orang yang mengetahui dengan orang hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak, apakah sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Nah, salah satu yang paling penting kita ketahui setelah kita masuk Islam yaitu terutama tauhid. Dan tauhid ini hanya akan bisa kita tegakkan jika kita mengetahui agama Islam secara kafah, secara terperinci. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Jelas itu jelaskan. Ya wahai orang beriman, Allah katakan kepada orang beriman. Kalau beriman itu hakikatnya sudah masuk Islam belum? Sudah pasti Islam. Tapi ketika Allah katakan orang beriman, hakikatnya kita sudah Islam, tetap diperintahkan ngapain lagi? Masuk lagi ke dalam agama Islam lagi. Jadi sudah kita mengucapkan kalimat syahadat bukan berarti sudah selesai kita beragama, tapi tetap lagi kita masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Bukan masuk Islam itu seperti nyicipin makanan yang enak kita makan, syariat Islam yang enak kita kerjakan. Nah, juga makanan gak enak kita tinggalkan atau kita buang. Itu juga syariat Islam. Jika kita rasakan pakai perasaan nggak enak, maka kita apain? Iya, itulah manhajnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu manhajnya beragama kayak makanan. Yu'minuna bi ba'di wa yakfuruna bi ba'd. Beriman sebagian, mengkufuri sebagian. Ya, alhamdulillah sekarang kita kembali mempelajari kitab Fadlul Islam. Ya, tanpa terasa kita sudah selesai bab yang pertama, yaitu wajibnya Babu Fadlil Islam. Ya, judulnya kitabnya Fadlul Islam. Ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama sudah kita selesaikan, yaitu keutamaan agama Islam. Ya, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini mengikuti jalan para a'immatul ummah, imam-imamnya ummah, yang mana model penulisannya dimulai dengan membawakan ayat Al-Quran, habis itu hadis Nabi Muhammad, kemudian asar atau perkataan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sehingga kalau ada yang mengatakan Wahabi sesat, Wahabi ini itu tandanya nggak pernah baca buku, hanya katanya. Ya kadang kita maklumin aja Pak. Karena berdasarkan penelitian minat baca orang Indonesia gimana Pak? Tinggi apa? Ya minim ya. Sehingga kalau kita lihat sekarang umat Islam, ya terutama kalau kita ingin menjalankan Islam secara kafah, pasti bakal diledek Wahabi, ya Wahabi, dikit-dikit Wahabi dan seterusnya. Padahal kalau dia gunakan akalnya, pikirannya, buka itu buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu saya sama sekali membawakan sesuatu bukan pendapat dia. Semuanya Al-Quran, As-Sunnah, serta perkataan para sahabat. Nggak ada. Coba kalau Bapak kembali lagi buka Usul Salasah, Kitab Tauhid, itu isinya apa? Apakah pendapat kata saya enggak? Semuanya dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tapi itulah sebagaimana dikatakan
seorang Arab zaman dahulu, Arab tu syarra la li syarribal litawaqqihi. Saya mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut. Wa man lam ya'rifi syarra lil khairi yaqa fihi. Barang siapa yang tidak bisa membedakan, dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka kemungkinan besar dia terjatuh dalam perkara apa? Orang tidak bisa bedakan mana ini baik, mana ini buruk, maka sebagian besar dia akan kerjakan apa? Keburukan, ya. Karena hakikat tidak bisa membedakan kebaikan dan keburukan itu karena apa? Kurang akal. Makanya kita lihat anak-anak kita udah tahu main pasir banyak kotoran kucingnya, udah tahu itu api panas, petasan itu berbahaya, tetap dimainin nggak? Nah, itulah yang terjadi pada umat Islam zaman sekarang karena tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, sehingga kebanyakan yang mereka kerjakan adalah perkara-perkara yang dilarang, bahkan haram, bahkan tanpa dia sadari bisa menjauhkan dia, mengeluarkan dia dari agama Islam. Ya, pertama kita kemarin sudah membahas keutamaan Islam. Yang paling utama apa sih? Ini ayat ini, insya Allah kita semua sudah hafal. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini jelas sekali ayat menjelaskan tentang Allah telah menyempurnakan Islam sebagai agama di muka bumi ini. Dan Allah telah mencukup kita dengan nikmat yang begitu banyak. Dan waraditu lakumul islama dina. Jadi Allah hanya ridho kita ini hanya memeluk agama Islam. Kemudian lanjut lagi dengan ayat lain, dengan hadis Nabi Muhammad dan ditutup dengan dua asar sahabat. Nah, ini dua. Kenapa saya menutup dengan dua asar? Pertama dari sahabat Ubay bin Ka'ab, yang kedua dengan asar atau perkataan sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhuma. Untuk ini adalah inti kita keutamaan agama Islam. Jadi dari dua asar ini kita akan semakin kagum dengan agama Islam ini. Kita akan semakin semangat mempelajari agama Islam. Kita akan semakin istiqomah dengan agama Islam. Karena dua asar terakhir ini dari Ubay bin Ka'ab dan Abu Darda menjelaskan Islam ini adalah agama yang paling sempurna. Nah, salah satu kesempurnaannya apa? Islam datang tidak memberatkan manusia dalam kehidupannya. Islam dalam beragama tidak membebankan manusia dalam beribadah. Artinya apa? Beribadah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan fisik manusia, tidak memberatkan manusia atau mencelakakan manusia dalam beribadah. Dan kita bisa lihat sendiri, alhamdulillah sekarang ada YouTube. Lihat ritual-ritual ibadah agama selain Islam. Kalau lah naudzubillah sih, kita dilahirkan seperti agama mereka, berat nggak itu Pak? Ritual agama mereka. Dari lahir sampai mati penuh dengan menyiksa diri sendiri. Tapi Islam gimana? Dari lahir sampai kita meninggal itu semua benar-benar diberikan kemudahan. Kita benar-benar diperlakukan sebagaimana manusia. Bahkan di agama lain terkadang hewan derajatnya lebih mulia dibandingkan manusia. Walaupun terkadang mereka itu Allah berikan kecerdasan secara IQ. Ya, kita lihat orang luar sana, orang selain Islam secara IQ pintar-pintar gak Pak? Iya pintar. Bahkan kalau dibikin penelitian negara-negara terter di dunia hampir rata-rata mereka itu orang-orang kafir. Namun IQ-nya doang. Namun mereka dalam Islam tetap dibilang bodoh. Karena hakikat pintar dan bodoh dalam Islam sebagaimana dijelaskan oleh dua asar ini, itu bukan masalah IQ kecerdasan ini, tapi kecerdasan hati. Makanya sebelum saya mulai, saya akan jelaskan orang jahiliyah itu kenapa Allah katakan mereka itu jahiliyah, musyrik sebelum Nabi Muhammad datang. Bukan mereka itu jahil bodoh sebagaimana yang kita pahami. Mungkin selama ini kita anggap orang itu bodoh hanya dari segi IQ di bawah rata-rata. Dan juga orang jahiliyah itu hakikatnya mereka tuh secara IQ pintar. Selama ini mungkin kita menganggap kalau orang nggak bisa baca tulis itu orang bodoh ya. Ya orang jahiliyah memang dia nggak bisa baca tulis. Tapi mereka tidak bisa baca tulis bukan karena mereka bodoh. Nah, kita bahas sedikit aja. Kenapa mereka dikatakan jahiliyah bodoh padahal secara IQ mereka pintar? Orang jahiliyah itu Allah berikan
kecerdasan di atas rata-rata. Kenapa mereka nggak bisa baca tulis? Karena mereka itu daya ingatnya tokcer. Jadi sekali melihat langsung hafal dan ingat. Nah, kenapa manusia zaman sekarang butuh baca tulis? Karena daya kita itu semakin ke bawah, semakin kecerdasan semakin berkurang. Sehingga dengan adanya baca tulis untuk membantu kehidupan kita. Contoh yang gampangnya aja. Kita pergi kemana-mana butuh apa namanya? GPS ya. Ya baca, pergi daerah. Pas masuk ke daerah kita tuju, pasti butuh petunjuk jalan nggak? Ya, karena apa? Jakarta, Bandung, depan, belakang, kanan, kiri. Tapi lihat orang jahiliyah, betapa cerdasnya mereka. Mereka tinggal di padang pasir, di Mekah. Ketika zaman dahulu, kalau melalui padang pasir, mereka bahkan bisa melampaui berbagai negara. Pergi ke Syam, ke Persia, ke Irak, ke Romawi. Padahal namanya padang pasir itu depan, belakang, kanan, kiri itu bentuknya sama aja nggak? Tapi bisa nggak mereka melalui tepat nyasar? Tahu nggak titik-titik ini ke arah kanannya, kirinya, utara, selatan? Tahu nggak mereka? Itu menandakan mereka bodoh apa pintar, Pak? Pintar ya, itu buktinya. Mereka kenapa nggak butuh baca tulis? Sekali lihat langsung hafal, tahu titik-titiknya di mana. Namun kenapa mereka dibilang itu bodoh? Karena dalam masalah agama. Bayangin aja, kenapa patung, mereka bikin patung, mereka bentuk patung, malah patung itu mereka sembah. Sehingga mereka berkeyakinan patung yang mereka bikin, sesuatu yang mereka buat, bisa mendatangkan apa yang mereka inginkan, manfaat yang mereka inginkan, atau menghilangkan musibah yang menimpa diri mereka. Padahal patung bisa nggak? Jangankan untuk membantu orang yang menyembah mereka, untuk menyelamatkan diri mereka saja mereka tidak akan sanggup. Ya, makanya salah satu kita lihat zaman sekarang juga benar kan? Betapa banyak orang-orang di luar sana yang non-Islam Allah berikan kecerdasan, menang OSN dan semisalnya, namun masih percaya dengan tahayul. Ya, salah satu saya contohnya, ada orang kalau punya toko pasti ada patung kucingnya ya, kucing yang gini-gini. Ya, mereka punya keyakinan kucing ini sebagai penarik rezeki. Padahal kita lihat itu kucing sering kita gebukin. Kenapa, Pak? Suka nyolong makanan. Kalau kucing itu bisa mendatangkan rezeki, mestinya dia tidak perlu nyolong makanan, ngambil makanan ibu masak, pintu kebuka, ya ibu sampai kesang lemparin tuh kucing. Kalau emang kucing itu bisa mendatangkan rezeki, mestinya nggak perlu tiap hari digebukin karena nyolong makanan. Nah, itulah contohnya. Bagaimana kecerdasan itu bukan karena faktor IQ tapi apa? Jadi apapun keadaan kita, selama kita masih menyembah Allah, tidak pernah melakukan kesyirikan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang cerdas. Sebagaimana yang dua asal terakhir. Dan juga Islam juga mengajarkan kita beribadah itu nggak perlu banyak. Tapi apa? Sedikit, yang penting sesuai dengan sunnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, ya, kemarin, alaikum bisabil was sunnah. Ya, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, alaikum bisabil was sunnah. Fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakarallaha ta'ala fa fadat ainahu min khasyatillah fatamassuhun naru abadan. Walaysa min abdin ala sabilin wa sunnatin zakara rahmana wa kasya'arra jilduhu min makhafatillahi ta'ala illa kana masaluhu kamathali syajaratin yabisa waraquha faya kadzalika idza asaba harihun fatahatta anha waraquha illa tahattat anhu khotoyahu kama tahatta an hadhihi syajarati waraquha. Wa ini iktisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin. Jadi kata Ubay bin Ka'ab, hendaklah engkau berpegang teguh dengan sabil. Sabil ini artinya apa? Cara beribadah, beragamanya Nabi Muhammad serta 3 generasi terbaik umat Islam. Nah, inilah namanya sabil. Jadi kalau bahasa kita tuh manhaj, metode dalam beragama. Kenapa? Kalau kita tidak beragama dengan metodenya para sahabat, kita akan beragama dengan liar, tanpa
peraturan. Sehingga agama ini jadi apa? Inovasi. Kita lihat sendiri dah. Kalau tidak di stop ini namanya perbuatan di inovasi agama, kita lihat. Sampai ibadahnya dengan apa? Joget-joget, nari-nari, bahkan na'udzubillah min dzalik, sesuatu yang haram bisa dijadikan sebagai sarana beribadah. Contohnya gimana? Ada orang ngakunya Islam tapi bukan Islam. Seperti apa? Syiah laknatullah alaihi. Bagaimana dia tidak keluar dari manhajnya para sahabat sampai na'udzubillah min dzalik. Ini yang najis, yang haram, yang na'udzubillah laknat ini mereka jadikan sebagai ibadah apa? Nikah mut'ah ini hakikatnya apa? Pelacuran terselubung. Iya. Bagaimana mungkin orang nikah bisa seenaknya aja sejam 2 jam udah selesai dia tinggalkan. Akibatnya ganti-ganti pasangan, berkedok nikah, ujungnya apa? Banyak terjadi penyakit kelamin. Bahkan samping parahnya ini kayak Syiah. Yang dirugikan pasti siapa nih Bu kayak gini? Pihak siapa? Pihak wanita lah, seenaknya aja ganti-ganti. Dan efeknya juga karena mereka menjadikan kayak ini perbuatan haram ini sebagai ibadah. Sampai mereka bikin hadis palsu, na'udzubillah kan, tentang masalah keutamaan mut'ah kata mereka. Katanya barang siapa yang tidak bermut'ah akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan anunya nggak ada. Bahkan dikatakan jika orang bermut'ah berkali-kali, nanti di hari kiamat kedudukannya akan bersama dengan Imam Ali. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu rugi sekali. Menimbulkan kerusakan di dunia, penyakit HIV, AIDS akan berkembang, berkedok agama. Dan juga kita lihat orang kalau tiba agamanya tidak mengenai manhaj Nabi apa? Kata nih kayak teroris. Teroris ini mantannya siapa? Khawarij yang seenak aja membunuh jiwa kaum muslimin dan mengkafirkan orang Islam tanpa hak ya. Jadi ada orang salah dikit karena mereka apa? Setiap pelaku dosa besar itu adalah kafir dan kekal di neraka selama-lamanya. Sehingga mereka tuh sebagaimana Nabi katakan, orang Islam mereka bunuh, mereka sakiti, mereka siksa, penyembah-penyembah berhala mereka biarkan. Nah, kita lanjut lagi. Wasunnah, ya ini sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidaklah seseorang itu berada di atas jalan sabil dan sunnah Nabi Muhammad, kemudian dia senantiasa mengingat Allah. Jadi apa ibadahnya itu simpel, senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ya ibadahnya itu nggak perlu diperlihatkan. Lagi duduk subhanallah walhamdulillah. Lagi jalan, lagi macet di tengah jalan senantiasa apa berzikir, nggak perlu teriak-teriak, tuliskan itu dalam hati aja. Kemudian fafadat ainahu min khasyatillah. Kemudian banyak dia berzikir, efeknya apa? Dia menangis, meneteskan air matanya karena takut kepada Allah. Maka fatamassahun naru abadan. Tidak akan mungkin dia akan terkena api neraka. Nah itu keutamaannya. Jadi cukup dengan zikir saja, nggak usah zikir rame-rame, teriak-teriak sampai tengah malam. Dia cukup zikir lagi saat waktu luang, zikir-zikir yang disyariatkan setelah sholat, setiap kegiatan, kamar mandi, keluar masuk, keluar mandi, dan kegiatan dia yang lain dia baca doa itu termasuk zikir. Bahkan sampai dia menangis, maka akan Allah jauhkan dari api neraka. Kemudian wa kasya'arra jilduhu wa laysa min abdin ala sabilin wa sunnatin. Wa dzakara rahman wa kasya'arra jilduhu min makhafatillah illa kana mathalu kama syajarah yabisa waraquha. Tidaklah seseorang itu berada di jalan sunnah, di jalan Allah, di jalannya para nabi dan para sahabatnya. Kemudian di atas sunnah wa kasya'arra. Kemudian dia merinding kulitnya. Setiap dia berzikir dia merinding kulitnya karena mengingat Allah, takut dengan dosa-dosa yang dia kerjakan selama ini. Maka permisalan dia seperti sebuah pohon yang ada daun-daun yang kering. Kemudian pohon itu diterjang angin. Apa yang terjadi Pak? Kalau pohon yang banyak daun yang kering diterjang angin, apa yang terjadi? Daunnya berguguran. Nah itulah permisalannya. Jika seorang mengingat Allah, takut kepada Allah seperti daun yang diterbangkan oleh angin, maka dosanya langsung berguguran. Nah ini intinya. Wa iniktisadan fi sabili wa sunnatin khairu min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin. Bersungguh-sungguh, maknanya iktisad itu bersungguh-sungguh walaupun cuma sedikit. Artinya apa? Bersungguh-sungguh dalam beribadah
walaupun dilihat manusia ada cuma sedikit, itu lebih baik dan lebih diterima oleh Allah daripada apa? Bersemangat banyak-banyakan tapi dari jalan apa? Menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh simpelnya aja, ada orang dia hanya sanggup sholat 5 waktu, puasanya pun cuma puasa Ramadan, sholat malam pun paling banter cuma sanggup witir 1 rakaat. Kemudian dia apa? Hidupnya sesuai Nabi, apa adanya. Mungkin terkadang dia tidak pernah puasa sunnah. Bahkan tidur pun juga cepat mungkin. Habis isya udah ngantuk, tapi bangunnya jam 4:30, mepet-mepet. Namun dia sesuai dengan sunnah. Lebih mana Pak? Dibandingkan orang malam-malam baca sholawat kenceng atau ngaji kenceng-kenceng sampai ganggu tetangga, mana yang lebih utama di sisi Allah? Orang yang tadi ibadah sederhana tapi sesuai sunnah, daripada dia baca surat kenceng-kenceng malam-malam, itu ganggu orang nggak Pak? Tapi dia kan baca Quran. Iya, dia baca Quran, bacanya benar, namun caranya salah. Nah, kebanyakan orang gitu, ketika dia beribadah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, kita ingatkan, dia bakal bilang, masa Allah mengazab saya karena saya baca Quran? Masa Allah mengazab saya karena baca sholat dan semisalnya. Ya, ini dulu pernah ada orang zaman tabi'in, namanya Sa'id bin Musayyib. Dia kalau nggak salah itu sholat sunnah setelah sholat subuh. Nah, ditegur oleh Sa'id bin Musayyib, ini seorang tabi'in. Engel, apakah Allah akan mengazab saya karena saya sholat? Ya. Apa jawaban Sa'id bin Musayyib? Allah bukan mengazab kau bukan karena kau sholat, tapi kau telah menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pun juga pernah kabarkan bagaimana ibadah sedikit tapi sesuai dengan sunnah, tidak menzalimi orang lain itu bisa masuk surga. Nabi pernah katakan, ada wanita ibadahnya biasa-biasa aja, hanya 5 waktu doang. Mungkin kau beli abadiahnya hanya 2 rakaat doang. Namun apa? Dia masuk surga. Ada orang yang ibadahnya sholat malamnya rajin, namun dia masuk neraka. Gara-gara apa? Mulutnya nggak bisa dijaga. Pokoknya dinyakiti tangannya. Bahkan ada sahabat saking dia jujurnya kepada Nabi. Wahai Rasulullah, idza sholaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu ma ahalallah wa haramtu ma haramallah wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, apakah aku hanya sholat 5 waktu saja, 5 yang wajib-wajib aja, puasa pun hanya puasa Ramadan, terus apa yang Allah halalkan aku halalkan, apa yang Allah haramkan aku haramkan, apakah kalau aku kerjakan ini dan aku nggak mau nambah-nambahin lagi, udah cukup itu aja yang aku sanggup kerjakan, apakah aku akan masuk surga? Apa kata Nabi Muhammad? Naam, ajal, bala. Nah, itu ibadahnya banyak kan di orang? Banyak apa dikit? Iya, tapi apa? Karena sesuai dengan Rasulullah, Rasul katakan, iya, jika engkau benar dengan pernyataanmu ini, maka engkau akan masuk surga. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala itu apa? Aswabuha, paling benar maknanya apa? Sesuai dengan sunnah Rasulullah walaupun tidak banyak, yang penting juga ikhlas. Nah, jadi ini maksudnya. Jadi sungguh-sungguh dalam sabil iktisad itu maknanya ada 2. Sungguh-sungguh dan sederhana. Berarti menandakan arti sederhana apa? Enggak perlu banyak. Yang penting udah pas sesuai dengan sunnah Rasulullah, walaupun sedikit lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada banyak-banyakan namun menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang asal yang terakhir dari bab Fadlul Islam ini, bab pertama itu dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau kita baca ringkas tentang biografinya Abu Darda, ini pelajaran banget buat kita bapak-bapak, dan ini mungkin ibu-ibu akan menjadikan Abu Darda ini idola. Ya. Karena Abu Darda ini sahabat Ansor. Nah, dia ini sahabat yang sangat giat beribadah. Nah, namun saking giatnya beribadah, bikin istrinya itu sewot ya. Gimana nggak sewot? Malam sholat malam terus, siang puasa terus sampai istrinya kagak disentuh. Ibu gimana? Sewot nggak Bu? Sewot, iya. Nah, melihat keadaan ini, Nabi Muhammad ketika awal mula datang hijrah punya kebiasaan mempersaudarakan 2 sahabat. Nah, Abu Darda ini dipersaudarakan dengan Salman
Al-Farisi. Nah, biasa Salman Al-Farisi itu sering main ke rumah Abu Darda. Pas dia ketemu, masuk ke rumah Abu Darda, dilihat ada yang aneh nih kehidupan rumah tangganya. Istrinya itu Ummu Darda, pas dia masuk rumah lecek, kumel, kayak kagak keurus. Ya, padahal zaman Nabi Muhammad, salah satu kebiasaan wanita muslimah kalau di dalam rumah itu rapi, bersih. Nah, beda kebalikan kita zaman sekarang ya. Kalau dalam rumah apa? Dekil, kumel, bau. Tapi lihat kok Ummu Darda kok kumel banget, Terus Ummu Darda bilang, tuh bilangin tuh sama saudaramu tuh si Abu Darda. Abu Darda itu nggak butuh dunia. Maknanya nggak butuh dunia apa? Nggak pengen lagi menggauli saya. Wah, berarti apa? Bener nggak nih Abu Darda? Ya, kesel istrinya. Nah, akhirnya Salman cerdas, pengen nyadarin Abu Darda. Akhirnya dia nginep di rumahnya Abu Darda. Nah, suatu malam nginep. Nah, ketika itu udah mau tengah malam, mungkin jam 12. Abu Darda itu mau sholat, dipegang udah mau sama. Tar aja dulu, udah tidur dulu, tidur. Pengen sholat lagi, tidur. Nah, pas mendekat-dekat waktu subuh, mungkin kita setengah jam baru, udah kita sholat. Akhirnya Abu Darda dan Salman sholat sholat qiyamul lail. Nah, ketika itu udah selesai sholat subuh. Habis sholat subuh ternyata Abu Darda ingin puasa. Ketika Abu Darda puasa, Salman ngomong apa? Saya kan tahu, saya nggak akan mau makan sebelum kamu mau makan. Akhirnya apa? Karena digituin oleh saudaranya, akhirnya Abu Darda batalin puasanya. Habis itu dinasehatilah Abu Darda oleh Salman. Inna li jasadika alaika haqqun wali ahlika haqqun wali rabbika haqqun. Engkau punya hak juga, Tuhanmu juga punya hak, badanmu juga punya apa? Hak. Istri punya hak enggak? Wa ati kulli dzi haqqin haqqahu. Maka berikan semuanya haknya dengan secara adil. Jadi jangan senantiasa ibadah istri dicuekin. Nah, setelah digituin oleh Abu Darda, akhirnya apa? Ya, dia dinasihati oleh Salman, akhirnya Abu Darda sadar. Setelah itu dia mulai memanajemen, menata ibadahnya dengan sesuai dengan kadarnya. Ada waktunya ibadah, ada waktunya dengan istrinya, ada waktunya kalau ada tamu dijamu. Dan alhamdulillah setelah itu Abu Darda sangat disayangi oleh istrinya. Dan setelah itu istrinya itu sangat mencintai Abu Darda. Namun qadarullah Ummu Darda meninggal. Akhirnya setelah itu menikah lagi Abu Darda dengan wanita lain. Nah, kalau istrinya Abu Darda itu yang pertama namanya Ummu Darda, dijuluki Ummu Darda Kubro. Menikah lagi dengan istri kedua, dijuluki Ummu Darda Sughra. Tetap sama. Yang kedua juga dicintai juga sebagaimana mencintai istri pertama. Dan meninggal lagi, istri Abu Dardanya akhirnya meninggal juga. Dan salah satu bentuk cintanya Ummu Darda yang kedua ini pernah dilamar oleh salah seorang pemimpin amir umat Islam ketiga itu siapa? Muawiyah. Ya, Muawiyah ini orang Quraisy, orang terpandang. Siapa mau nggak dinikahi oleh raja? Tapi apa yang dijawab oleh Ummu Darda Sughra ini yang kedua ini? Aku tidak mau menerima lamarannya siapa Muawiyah. Kenapa? Aku ingin menjadi istrinya Abu Darda nanti di akhirat. Karena aku pernah mendengar hadis Nabi Muhammad, seseorang itu akan dijadikan pasangannya bagi pasangan yang terakhir. Nah, Ibu pengen kayak gini, Bu? Ya, tapi kebalikannya laki-laki beda. Kalau istrinya meninggal apa? Meninggal lagi. Makanya zaman Nabi Muhammad itu banyak para wanita sahabiah ketika suaminya meninggal apa? Nggak nikah lagi karena berharap disatukan nanti di akhirat. Tapi kalau bapak-bapaknya enggak, malah saya pernah baca beda. Bahkan saya pernah baca, Pak, ini ulama, bukan berarti menandakan bapak-bapak kok gitu egois, enggak. Ini memang tabiat. Karena lelaki itu sampai usia kapanpun tetap butuh menikah. Ini kisah dibawakan oleh dibacaan Maja Al-Furqan. Ini kalau kita baca Masya Allah ya, lucu sekaligus takjub. Jadi dulu ada seorang kakek-kakek usia 100 tahun. Dia ulama sunnah ini. Ketika dia sudah sakit-sakitan, dia ngomong sama anaknya apa? Pengen nikah. Anaknya itu semuanya pada kaget. Ya Allah, udah 100 tahun pengen nikah. Nah, akhirnya anak-anaknya ngumpul. Ini bapaknya tiap hari ngoceh terus, pengen nikah. Akhirnya anaknya karena kasihan lihat nikah dengan bapak udah sakit-sakitan ngomongnya nikah mulu. Akhirnya bener-bener dicariin istri.
dan dapat istri usia 17 tahun. Wah, anaknya baik banget. Ini kisah nyata nih. Di Ustaz Abu Ubaidah dalam kitabnya. Kisah yang lucu katanya. Nah, setelah itu udah terjadilah proses menikah, ijab kabul. Nah, ketika terjadi malam pertama, si wanita ini teriak. Teriak kenapa? Ternyata ulama ini meninggal malam pertama. Dan terjadilah malam pertamanya terjadi. Jadi setelah selesai kegiatan itu akhirnya meninggal. Dan terjadi keajaiban. Baru pertama kali disetubuhi langsung meninggal dan besoknya wanita ini hamil. Dan alhamdulillah dari rahim ini lahir juga ulama ini. Lahir anaknya juga jadi ulama. Masya Allah. Nah ini pelajaran ya. Jadi ibu jangan pernah marah. Kalau ada laki-laki kalau meninggal oleh istrinya dia nikah lagi itu tabiat nggak bisa dihilangkan. Tapi kalau wanita ditinggal oleh suaminya banyak apa? Nggak nikah itu karena juga tabiat. Karena mau wanita itu punya perasaan tidak apa. Kalau sudah cinta dia tidak akan bisa berpindah ke lain hati, itu tabiat juga Bu. Jadi jangan saling menyalahkan. Ini tabiat itu nggak bisa kita hilangkan. Ya kita lihat kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ya habbaza naumul aqyas wa iftaruhum kaifa yaqbinuna sahrul hamqa wa siyamahum. Walimithli dzarrati min birrin ma'a taqwa wa yakin a'zamu wa afdalu wa arjahu min amsalil jibali min ibadatil muqtarin. Ya, jadi artinya ya habbaza. Ya habbaza itu artinya sungguh beruntung. Ya. Sungguh beruntung, bergembiralah, sungguh berbahagia orang-orang akyas. Akyas itu artinya orang yang cerdas. Jadi di atas rata-rata kecerdasannya. Ya. Jadi sungguh berbahagia tidurnya orang yang cerdas, dan tidak berpuasanya orang yang cerdas itu mengungguli begadang dan puasanya orang bodoh. Maksudnya apa? Tadi dia ibadahnya pas-pasan aja, tapi sesuai sunnah itu lebih berbahagia, beruntung dia cuma sekedar tidur nggak puasa dibandingkan orang bodoh yang apa? Berpuasa. Orang bodoh yang begadang. Tadi kita lihat kan dia begadang tengah malam. Tadi ngapain? Goyang-goyangin kepalanya, zikir yang tidak pernah diperintahkan Rasulullah. Atau apa? Dia masuk masjid baca Quran, mengganggu enggak? Dia padahal beribadah enggak hakikatnya dalam kacamata manusia. Tapi dalam Islam dia bukan beribadah, tapi apa? Dia termasuk orang-orang yang tertipu. Jadi apa? Orang cuma tidur doang, tapi dibaca doa, mengasah sunnah Nabi, berwudu. Dia mah pagi-paginya enggak puasa. Mungkin kan dia enggak berpuasa, kenapa? Dia bekerja. Bekerja itu ibadah enggak, Pak? Ibadah. Bahkan kata Nabi Muhammad, termasuk jihad itu orang bekerja. Maka pada zaman Nabi ada salah seorang yang badannya keker, namun dia kerja, pergi ke ladang. Sahabat ketika melihat orang itu berkata, seandainya badan yang kuat itu dipakai untuk jihad. Maksudnya apa? Memandang apa? Remeh. Jadi seakan menganggap kerja itu bukan bagian dari jihad. Melihat pandangan sinis sahabat itu terhadap orang yang badannya kerja nggak berjihad, Nabi apa? Negur. Ketahuilah, kalau ada orang keluar dari jalan Allah untuk bekerja, untuk siapa? Pertama untuk ayah ibunya yang sudah tua. Wa fi sabilillah. Dia di jihad nggak? Iya. Yang kedua, dia keluar untuk apa? Untuk ngasih makan anak istrinya. Kata Nabi apa? Fa fi sabilillah. Dia di jalan Allah. Nah jomblo jangan khawatir, tetap ada faedahnya juga. Dia keluar di jalan Allah, nggak punya istri atau nggak punya orang tua, namun dia agar menjaga dirinya nggak minta. Wa huwa fi sabilillah, dia di jalan Allah. Nah kita hati-hati kalau kerja. Namun kalau dia kerja untuk apa? Untuk gaya-gayaan. Nah misalnya masih bujang, minta kerja di PT UMR gede, habis kerja beli HP iPhone pamer. Nah beli motor yang bagus dan semisalnya buat pamer ya. Tapi kalau beli untuk kebutuhan nggak apa-apa. Kata Nabi apa? Bahwa fi sabili syaiton. Nah, jadi kerja itu kita niatkan tuh orang tua, keluarga. Kalaupun kita masih jomblo untuk apa? Agar jangan minta. Nah, jadi bisa aja Pak, kita bisa praktek gini. Apalagi kerja tuh capek luar biasa ya. Jadi kalau Bapak kerja misalnya di PT atau dagang, jangan khawatir Pak. Walaupun ibadah Bapak cuma segitu doang, yang penting sesuai dengan sunnah. Salat malam pun nggak bisa 11 rakaat, nggak panjang-panjang baca, Bapak bisa mendapat derajat tinggi apa?
Jika sesuai dengan sunnah, walaupun ibadahnya hanya sedikit. Maka tujuan kita menuntut ilmu agama itu sebenarnya untuk apa? Untuk membuat hidup kita menjadi lebih mudah dan efisien, Pak. Jadi bukan berarti harus selalu menjadi seorang ustaz. Bapak-bapak yang sudah tua nggak kerja, tapi apa? Dengan menuntut ilmu bisa mengisi hari tua dengan apa? Dengan ibadah yang benar, walaupun nggak perlu banyak. Karena memang jiwa manusia itu laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah ciptakan manusia dalam keadaan apa? Lemah. Maksudnya bukan Allahnya lemah. Manusia ini banyak kelemah. Sehingga dengan kita ini lemah, Allah mensyariatkan ibadah itu nggak perlu banyak. Yang penting sehingga diutuslah Rasulullah. Tujuannya apa? Nggak perlu banyak beribadah. Yang penting engkau mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lanjut lagi. Walimislu dzarrah. Walaupun amalan kebaikan itu hanya sebesar biji dzarrah. Biji dzarrah itu banyak tafsir. Jadi tafsirnya yang paling sesuai dengan hadis Nabi adalah biji dzarrah itu seperti semut kecil berwarna hitam yang berjalan di atas batu yang berwarna hitam di tengah kegelapan malam yang tidak ada cahaya bulan purnama. Nah, itu namanya apa? Ya, itu kecil banget ya, Pak. Bisa kelihatan nggak? Nah, jadi kalau kita beribadah sekecil itu saja, namun didasarkan atas ketakwaan, keikhlasan dan keyakinan, a'zam, lebih utama, lebih besar, wa afdal, lebih utama, arjah, lebih diterima di sisi Allah dibandingkan banyak beribadah, walaupun ibadah itu banyak sekali bahkan mungkin sebesar gunung, namun jika dikerjakan tidak sesuai dengan jalan sunnah muqtarin, itu artinya min ibadatil muqtarin, itu artinya ibadah orang yang tertipu. Maksudnya apa? Dia banyak beribadah sampai tengah malam, sampai begadang, namun ibadahnya tidak sesuai dengan jalan Allah, maka ibadahnya tidak akan diterima. Malah lebih dapat pahala apa? Orang yang tidur 8 jam tapi dia mendengarkan sunnah Rasulullah, baca doa, berwudu dulu, mana yang lebih diterima pahalanya oleh Allah? Tidur ya. Maka Islam itu hakikatnya agama yang nikmat. Tidur aja dapat pahala. Maka dapat pahala enggak? Bahkan sampai berhubungan badan dapat pahala enggak? Dapat pahala. Jadi aslinya ini Islam ini kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh lebih banyak enak apa enggak enak ya, Pak? Kita makan enak, berhubungan badan enak, bahkan tidur enak, tapi jika diniatkan di jalan Allah dapat pahala. Bahkan kerja enak enggak, Pak? Dapat duit enggak? Dapat. Tapi tadi di jihad enggak? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari inti dari dua asal ini, sebelum kita wajibnya masuk ke dalam agama Islam, menandakan Islam itu dibangun dengan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ma ja'alallahu fi dini min haraj. Inna ma'al usri yusra. Jadi kita lihat kalau kita berhubungan dengan manusia, pasti selalu ujung-ujungnya penuh dengan kesulitan. Karena konsep manusia, apalagi kita di negeri kita, kalau bisa dipersulit, ngapain permudah? Ya. Bidukhulil fil Islam. Babu wujubil dukhuli fil Islam. Jadi artinya wajib masuk ke dalam agama Islam. Ya, yang Fadul Islam menjelaskan tentang keutamaan agama Islam. Hujan enggak? Apa jaketnya? Ya, saya baca lagi. Wajib masuk ke dalam agama Islam menandakan keutamaan Islam yang kita pelajari tadi, bukan berarti kita diberi kebebasan boleh masuk atau tidak, tapi dijelaskan tentang keutamaan agama Islam untuk menjelaskan bahwasanya Islam itu wajib untuk diapain? Diikuti, bukan diberi kebebasan boleh ngikut, boleh enggak. Memang di Al-Quran ada ayat yang menjelaskan la ikraha fid din, enggak boleh maksa orang dalam beragama. Atau liman syaa minkum falyu'min wa man syaa falyakfur. Allah katakan, siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kufur silakan. Itu sebenarnya ketika Allah menjelaskan tentang ayat-ayat tadi, menjelaskan silakan kamu mau kufur mau beriman,
itu sebenarnya bentuk sebagai ancaman. Ya, seperti kayak kita. Ketika udah kesel sama anak, biasanya ngomong apa? Terserah mau ngapain ya. Itu kita ngomong terserah mau ngapain, itu tandanya kita ridho apalagi marah. Dan kalau lagi marah, pasti nggak kita akan hukum anak? Pasti nggak Pak, Ibu? Ya, ketika ibu kayak kesel sama anak, terserah mau ngapain aja. Tapi ketika dia anak itu terserah mau ngapain, akhirnya dia kerjakan perbuatan yang terlarang. Tetap nggak kita hukum? Nah, itulah maknanya. Jadi ketika Allah katakan terserah, kamu beriman silakan, kamu jadi kafir silakan, itu maknanya adalah ancaman. Silakan kamu kafir, tapi ingat ada konsekuensinya apa? Kamu akan masuk ke dalam api neraka. Sehingga dijelaskan tentang utama Islam, menjelaskan bahwasanya Islam itu agama utama, menandakan orang dalam agama Islam bukan berarti diberi kebebasan, boleh masuk atau tidak, tapi menandakan wajib bagi kalian untuk masuk ke dalam agama Islam. Jika kalian masuk, maka surga akan menunggu kalian. Namun jika kalian kufur, tidak mau masuk ke dalam agama Islam, maka apa? Neraka akan menjadi tempat kalian nanti di hari kiamat. Nah, sekarang kita lihat Islam. Islam ini apa maksudnya? Islam secara umum, penjelasannya itu ada dua jenis. Itu Islam am. Islam secara umum, ada Islam secara khusus. Ya, jadi pengertian Islam ini ada dua, bukan berarti seperti orang liberal. Wah, membeda-bedakan Islam sehingga ujung-ujungnya mengatakan semua agama sama. Tapi makna Islam sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ada dua makna. Islam secara umum, Islam secara khusus, tetap muaranya satu. Mengajak manusia menyembah apa? Allah. Beda kalau orang liberal mengatakan Islam umum, Islam khusus, sehingga mengatakan silakan manusia itu beribadah sesuai dengan keyakinannya, tapi intinya tetap aja ujungnya menuju Allah. Walaupun kamu beribadah ke patung nggak apa-apa, tapi tetap nanti kamu niatnya kepada siapa? Ya, jadi kalau orang liberal itu mengatakan niat itu akan membenarkan semua perkara, walaupun perkara itu haram, tapi tidak. Islam secara umum itu maknanya adalah semua nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad, hakikatnya mereka itu beragama Islam. Hakikatnya mereka semua menyembah Allah, itu maknanya Islam secara umum. Nah, jadi Islam dari Adam sampai Muhammad semuanya sama. Namun yang berbedanya apa Pak? Syariatnya. Ya, jadi Nabi itu hakikatnya semuanya beragama Islam. Namun yang membedakan satu sama lain apalah? Dalam syariat. Jadi maksudnya dalam syariat ini apa? Ada zaman dahulu syariat Nabi boleh. Namun setelah datang zaman Nabi Muhammad, syariat ini tidak diperbolehkan. Atau kebalikannya. Dulu nggak boleh, zaman Nabi Muhammad apa? Diperbolehkan. Contohnya zaman dulu boleh. Contohnya syariat Nabi Yusuf, boleh sujud kepada manusia sebagai bentuk apa? Penghormatan. Jadi zaman Nabi Yusuf kalau ketemu orang tua, ketemu guru boleh sujud menyentuh kakinya. Zaman Nabi Muhammad boleh nggak? Nggak boleh. Atau zaman Nabi Daud syariatnya boleh poligami tanpa batas. Nah, zaman Nabi Muhammad gimana? Nggak boleh, cuma 4. Atau dulu nggak boleh, zaman Nabi Muhammad boleh. Zaman dulu kalau orang berperang diharamkan ngambil apa? Ghanimah. Misalnya zaman Nabi Musa, perang menang zaman Nabi Musa, itu harta semua dikumpulin. Kalau ada yang ketahuan ada yang jujur atau enggak, ada yang nilap, itu ada buktinya apa? Adanya api turun dari langit. Kalau api turun dari langit menandakan Allah menerima jihad mereka dan semuanya jujur. Namun jika tidak ada api turun dari langit, menandakan apa? Ada yang nilep ghanimah, walaupun hanya sebesar peniti. Nah, kalau zaman Nabi Muhammad gimana? Boleh, malah termasuk salah satu harta umat Islam. Nah, itu namanya. Itu arti dari Islam secara umum. Jadi semua nabi dan rasul sama hakikatnya, hanya menyembah Allah dan membenci kesyirikan, walaupun syariatnya berbeda-beda. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang dikali Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah berkata, wal anbiya'u ikhwatun li alatin ummahatum syatta wa dinuhum wahidun
Wal anbiya'u ikhwatun wali alatin wa ummahatum syatta. Artinya apa? Semua nabi itu adalah bersaudara. Jadi seperti apa? Bapaknya satu, namun ibunya apa? Banyak ya. Jadi kata nabi itu satu bapak, beda ibu saudara sebapak. Nah, dan agama mereka adalah satu. Jadi mana satu bapak, ibunya banyak, Tuhannya satu, namun syariatnya berbeda-beda. Sehingga dari ini batil sekali orang mengatakan Islam, Yahudi, Kristen semuanya sama. Atau pernah dengar nggak? Ada yang mengatakan Islam, Yahudi, Kristen itu agama samawi. Nah, itu definisi yang batil. Enggak. Islam, Yahudi, Nasrani itu semuanya beda. Islam, Yahudi, Nasrani. Walaupun hakikatnya Yahudi dan Nasrani awalnya itu agama Islam. Namun apa? Setelah Nabi Musa wafat, Nabi Isa diangkat, akhirnya dua agama ini apa? Berdiri dengan berjalan dengan sendiri-sendiri, bukan agama yang satu. Nah, ini salah satu konsep liberal yang mulai ditanamkan di anak-anak sekolah atau di kampus, mengatakan Islam, Yahudi, dan Nasrani itu agama samawi. Ya. Seakan-akan tiga agama ini apa? Sama. Atau juga dikatakan agama Abramik. Ya. Agama kitabiah. Enggak, beda. Kita Kristen, Yahudi, Nasrani itu agama sendiri-sendiri yang enggak ada hubungan satu sama lain. Sehingga zaman Nabi Musa ya Islam, zaman Nabi Isa juga Islam. Nah, sekarang yang perlu kita pelajari Islam khos. Yang dimaksud dengan Islam khos adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Islam ini apa? Menghapus syariat agama-agama terdahulu tadi. Menmansuh namanya, mansuh. Mansuh ini artinya apa? Menghapus, maksudnya menghapus. Ada dulu yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, dulu dibolehkan oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad, pada zaman Nabi Muhammad tidak boleh. Atau kebalikannya, sebelum Nabi Muhammad tidak boleh, pada zaman Nabi Muhammad diperbolehkan. Itu namanya mansuh, dihapus. Nah, Islam khos ini harus kita pelajari maknanya apa. Ya, siapa yang pernah belajar usul salasah? Udah selesai belum, Bu? Bapak Ibu? Kita usul salasah. Nah, itu di awal-awal usul salasah, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan pengertian Islam. Dan pengertian ini diambil oleh Muhammad bin Abdul Wahab dari kitab Tafsir At-Tabari dan juga dibawakan oleh Ibnu Taimiyah dan akhirnya dibawakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Usul Salasah. Karena memang hakikatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dakwahnya banyak terpengaruh dengan buku-buku Ibnu Taimiyah. Jadi dulu ketika negeri Arab sebelum Syekh itu berdakwah, itu kembali ke efek-efek jahiliyahnya mulai kelihatan lagi. Buktinya apa? Kuburan sahabat banyak dibangun kuburan. Jadi orang mulai lagi kembali apa? Ya Baidoi, ya Aisyah, ya Khadijah, tolong sampaikan kepada Allah. Itu zamannya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Jadi ketika dia melihat fenomena kesyirikan ketika negeri kita, dia nggak tenang hatinya. Akhirnya dia berkeliling. Pas dia pergi ke ke Mekah, lagi haji, dia bertemu dengan salah seorang ulama sunnah. Diajak ke rumahnya ulama sunnah ini dan dibukakan pintu rumahnya dan isinya adalah buku-buku. Dan kebanyakan bukunya adalah buku Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Kata ulama, wahai Muhammad Abdul Wahab, inilah harta karun. Jika kau manfaatkan buku-buku ini, kau akan bisa mengajak manusia ke jalan Allah. Setelah dikasih buku-bukunya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, akhirnya dia menyadari kesyirikan udah begitu parah di Mekah dan Madinah. Di Mekah apalagi kubah-kubah kuburan para sahabat dibikin kubah, dipinta di situ. Akhirnya dari buku-bukunya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dia nulis akhirnya seperti kita bahas ini, Fadlul Islam, Kitabut Tauhid, Kashful Syubhat, Nawaqidul Islam, Qawaidul Arba, Usulus Salasah. Itu adalah hasil karya Muhammad bin Abdul Wahab yang sekarang masih kita apain? Pelajari. Dan itu jariah beliau dan juga jariah Ibnu Taimiyah. Ya, sekarang kan mulai lagi kan ada orang menghina siapa? Ibnu Taimiyah. Dia bisa apa? Jadi luhumul ulama masmumah.
dagingnya para ulama adalah beracun. Jadi kan kalau gibahin itu hakikatnya ngapain? Nah, ini kalau dia gibahin ulama seperti makan apa? Daging beracun. Cepat atau lambat dia akan celaka. Nah, pengertian Islam yang benar adalah bukan isya, subuh, lohor. Apa sih Islam dulu? Ditanya isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Bukan itu. Pengertian Islam yang benar adalah al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit taati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini adalah pengertian Islam. Jadi istislam itu artinya adalah tunduk. Nah, tunduk kepada Allah dengan apa? Tauhid. Berarti konsekuensinya apa? Kalau kita tunduk kepada Allah dengan tauhid, konsekuensinya jangan pernah berbuat syirik. Yang kedua, inqiyad, taat. Nah, tunduk lagi, taat kepada Allah dengan ketaatan. Maknanya ketaatan apa? Sam'u wa ta'a. Sami'na wa ata'na. Jadi kalau kita sudah masuk Islam, ketika datang ayat-ayat Allah atau sunnah Rasulullah, kita dengar, kita baca. Habis itu kita apain? Taati. Jangan seperti orang Yahudi. Yahudi konsepnya apa? Sami'na wa asoina. Jadi kalau tipe-tipe orang Yahudi, orang Islam itu banyak tipe-tipe Yahudi. Ketika didatangkan hadis itu atau ayat hadis, dia itu lihat dulu. Dia saring dulu. Kalau sesuai dengan akal, diterima. Kalau nggak sesuai dengan akal, ditolak. Jangan. Islam itu bukan agama main akal-akalan. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib apa? Lau kana dinu birra'i. Kalau agama itu pakai logika, mana yang lebih berhak dilap, diusap ketika itu? Salat apa wudu pakai khauf, akan sepatu yang tebal. Iya, tapi yang diusap di mana? Atas. Begitu juga. Kita kalau wudu kentut, yang dibasuh mana? Bukan. Kalau emangnya pakai logika, mestinya dubur kan? Tapi apa? Nggak ada hubungannya. Tapi itulah, ini Islam itu agamanya terima aja apa yang Allah perintahkan. Walaupun terkadang secara logika tidak sesuai dengan logika kita. Karena innama utit sesungguhnya manusia itu diberikan ilmu illa qalila. Hanya sedikit kita diberikan ilmu. Terus wal imtiyadu lahu bit ta'at. Tadi apa? Tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Sami'na wa ata'na. Berikutnya wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Nah, ini juga berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, termasuk ini kita hati-hati. Bukan berarti selama ini kita anggapan berlepas dari kesyirikan pelaku itu hanya sekedar ada patung langsung sujud ya. Banyak. Ternyata ini kesyirikan, namun karena kita nggak tahu ilmu kita laksanakan. Bahkan dilarang kita laksanakan. Seperti apa? Mengucapkan selamat hari raya kepada ibadah-ibadah orang kufar. Memakai atribut-atribut mereka ketika mereka sedang merayakan ibadah. Mereka boleh nggak? Bahkan kita tolong menolong. Misalnya Bapak punya usaha apa. Mereka lagi misalnya lihat cara ibadah mereka. Diminta, bikin ini buat apa? Acara Natal. Boleh nggak? Boleh nggak Pak? Iya, atau juga tahun baru, ulang tahun. Ulang tahun itu juga termasuk budaya orang kafir. Mentang-mentang punya usaha catering, usaha kue, pesanan kue ulang tahun. Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi kalau Bapak punya usaha gitu, kalau misalnya dia pesan makanan, kalau dia nggak dibilang udah kasih aja. Tapi kalau dibilang pesan makanan buat ulang tahun, jangan. Tapi kalau misalnya pesan makanan nggak saya tahu untuk apa, silakan. Tapi kalau dijelasin spesifik, jangan. Termasuk tolong menolong dalam kesyirikan. Termasuk juga nih, kita jangan pergi jalan-jalan ke tempat ibadah mereka. Walaupun itu namanya apa? Tempat wisata. Emang kalau cari di Al-Quran nggak ada ayat mengatakan la tadkhulu fi gereja, nggak ada. La tadkhulu fi candi, nggak ada. Tapi ada salah satu ayat di Al-Quran yang secara tafsir menjelaskan ciri-ciri hamba-hamba Allah ibadur Rahman, dia tidak akan pernah mengunjungi tempat-tempat kesyirikan. Di surah Al-Furqan. Nah, ini dalilnya nih. Surah Al-Furqan
Nah, yang ayat-ayat terakhir, yang ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi, ada ayat saya lupa lagi, la yashhaduna zuro. La yashhadu. Nah, walladzina la yashhaduna zuro wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ya, buat pelajaran kita mungkin ada ibu yang ada anak ke sekolah, pengen kemana? Ke Candi Borobudur. Aduh, boleh nggak? Jangan. Mau jalan-jalan kemana? Ke Bali, tak ke Pura Besaki. Aduh, jangan. Ini ada dalilnya. Walladzina la yashhaduna zuro wa idza marru bil lagwi marru kirama. Al-Qur'an ayat 72. Artinya, hamba-hamba Allah Ar-Rahman adalah mereka tidak pernah menyaksikan azur. Azuro itu artinya perkataan yang dusta. Termasuk perkataan dusta adalah melihat, menonton, mengunjungi tempat-tempat peribadatan orang-orang kafir. Berarti termasuk apa? Candi. Nah, wa idza marru bil laqwi marru kirama. Ketika mereka melewati orang-orang yang bersenda gurau, yang banyak kebatilan, mereka melewati dengan penuh wibawa. Jadi logikanya ini aja Bu, kalau masih ada yang pengen ke candi, diajak keluarganya, tolak aja. Ibu, misalnya kita punya orang tua yang selalu baik sama kita. Suatu ketika ada orang yang mengkhianati orang tua kita, bahkan menyakiti hati orang tua kita, bahkan memfitnah orang tua kita dengan tuduhan-tuduhan jelek. Kita kalau lewat depan rumahnya, seneng apa kesel lihat depan rumahnya Bu? Kalau bisa rumah itu pengen dilemparin nggak? Nah, lah ini tempat ibadah, rumahnya orang kafir, di rumah itu bukan orang tua kita lagi. Allah yang memberikan kita ini itu malah dikhianati, malah disakiti, dizolimi. Bukan inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan termasuk kezaliman yang paling besar. Lah, orang tua kita aja kita sakiti, lihat rumah orang nyakiti orang tua kita marah-marah, kalau misalnya pengen kita lemparin, kita bakar. Masa di tempat orang menyakiti Allah, menzolimi Allah, mengkhianati Allah, malah kita ketawa. Coba bayangkan, ada anak malah ketawa-tawa di rumah orang yang menyakiti orang tuanya. Itu anak stres apa anak berbakti Bu? Berarti itu tandanya itu hamba stres apa hamba bertakwa kepada Allah? Ya, perlu dipertanyakan keimanannya jika dia masih ketawa-tawa, selfie-selfian di tempat ibadah orang kufar. Nah, jadi masih banyak sekali perkara agama yang harus kita pelajari. Seperti tadi bawakan perkataan ulama, barang siapa yang tidak bisa membedakan kebatilan dengan kebenaran, maka dia akan terjatuh pada perbuatan dosa atau kebatilan tersebut. Nas'alullaha as-salamata wal afiyata. Ya, karena sudah 1 jam, kita tutup. Sebelum saya tutup ada pertanyaan, silakan faliyata. Allahu khairan. Semoga apa yang kita pelajari ini kita bisa amalkan. Ya, sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.